alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah sekalian, segala puji bagi Allah. Allah telah mempertemukan kita, menjalankan rutinitas harian kita. Kalian sebagai pelajar, siswa, dan juga bapak sebagai pak guru. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Dan tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik. Kita harus meniru apa yang beliau lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Baik, saya absen hari ini. Andre hadir Pak. Nurul Rahman Hadir Pak. Nur Fadila Sehat. Hadir Pak. Semua hadir ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai menghindari pergaulan bebas dan zina. Sebelumnya saya tunjuk kepada ketua kelas Isdayani untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Hari ini kita akan belajar menghindari pergaulan bebas dan zina. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina dilarang dalam agama Islam. Kemudian yang kedua menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina. Yang ketiga menganalisis Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Al-Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Namun Pak Guru pada kesempatan yang berbahagia ini hanya ingin membahas pergaulan bebas. Salah satu pergaulan bebas ialah berpacaran. Anda bisa perhatikan ini contoh-contoh pergaulan bebas. Ada tawuran, ada narkoba, minum-minuman keras. Saya langsung menuntut saja ke hal-hal yang mengarah pada perzinahan. Jadi perhatikan gambar yang ada di layar. Sesuatu yang mengarah pada perzinahan itu banyak. Jadi zina itu tidak akan terjadi manakala prosesnya tidak dilaksanakan. Ya. Apa tahapan-tahapan atau proses dalam perzinahan? Yang pertama, anak sekalian lihat ada berpegang tangan. Ya. Bersentuhnya tangan laki-laki dan wanita yang belum ada hubungan tali pernikahan, sehingga kemudian apa langkah yang mereka akan lakukan? Yang pertama dari mendengarkan suara pasangannya yang belum halal, kemudian melihatnya, lalu membuat janji di mana ingin berjumpa, lalu kemudian terjadilah perzinahan. Ya. Nah, setelah perzinahan ada dua hal yang dilakukan ya, bagi remaja ataupun yang hamil di luar nikah yang masih berstatus SMP atau SMA. Ya, yang pertama, orang tuanya mengatakan kamu ini bikin malu aja, bikin malu keluarga. Setelah itu ke keluarga mereka menyimpulkan bahwa harus pergi untuk menikahkan anaknya ya, dengan pacarnya. Atau langkah yang kedua, malah si pacarnya atau si lelaki dibisikkan oleh setan untuk dibunuh ya, ataupun diaborsi, janinnya itu dibunuh lalu dikeluarkan, atau bisa jadi dibunuh dua-duanya, baik pacarnya ataupun calon hasil anak yang mereka lakukan ya. Jadi zina itu berasal dari kata zana yazni, zina, yang artinya berhubungan layaknya suami istri
Yang kemudian yang melakukan tersebut adalah yang sudah mukallaf atau baligh tanpa ikatan pernikahan. Kemudian menurut secara Islam, zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa zina itu bisa termasuk zina mata, ya, zina mata, zina telinga, zina pikiran. Ya. Maka tidak akan mungkin terjadinya suatu perzinahan sebelum adanya daya tangkap atau efek dari luar. Ya. Kalau efek dari dalam seperti makanan itu lahir dari dalam diri manusia. Tapi kalau naluri yang timbul dari luar, yang berefek daripada mata, ya, itu bisa mengarah pada perzinahan. Maka apa yang Pak Guru tadi sampaikan bahwa proses-proses tersebut bagaimana kita hentikan, ya, kita jauhi, ya, sekuat mungkin. Kemudian jika dalam ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, saya bisa berikan kesempatan kepada Ananda Suhelma untuk membacakan ayatnya. Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Siapa yang hafal ayatnya? Hah? Endang Maryam. Ya, Endang. Silakan. Ya. Ya, terima kasih kepada Anda. Allah yang artinya Allah memerintahkan kepada kita jangan mendekati zina. Jadi mendekati saja sudah Allah haramkan, apalagi melakukannya. Apa yang mendekati zina? Berdua-duaan, saling telepon-teleponan, saling jalan bareng. Pokoknya hal-hal yang mendekati daripada zina sudah dilarang oleh Allah, apalagi melakukannya. Kemudian jadi zina terbagi menjadi dua, ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini seseorang yang sudah pernah menikah atau orang yang statusnya sudah bersuami atau sudah menjadi seorang suami atau sudah menjadi seorang istri. Lalu kemudian dia berzina di luar dengan pasangannya, maka dia bisa dihukum rajam sampai mati. Bayangkan. Orang yang sudah menikah, orang yang sudah berstatus sebagai suami atau sebagai istri, manakala dia melakukan perzinahan, maka hukumannya sangat keras, dirajam, dilempari batu sampai mati. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhsan, pezina masih lajang, ya, dan belum pernah menikah, maka hukumannya adalah didera 100 kali, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama setahun, ya, diasingkan lalu kemudian diputuskan hubungan antara mereka. Maka saya nasihati kepada sekalian, hubungan yang kalian lakukan di luar daripada pernikahan yang sekarang ini kalian lakukan, siapapun yang kalian kenal, maka mulai sekarang ini lihat HP kalian lalu hapus nomornya. Tidak ada alasan dalam Islam, ya. Ini nasihat Pak Guru. Nah, kemudian ini tadi Bapak Guru sampaikan bahwa penyebab terjadinya zina itu yang pertama yang lintasan pikiran yang dihiasi oleh setan. Ya. Awal mula dari perzinahan adalah dari lintasan pikiran dalam benak seseorang. Disitulah sebenarnya tempat bermulanya aktivitas manusia yang baik ataupun buruk. Ya, maka kita Pak Guru sampaikan tadi bukan hanya perempuan yang menjaga, tapi laki-laki juga harus menjaga pandangannya. Pandangan laki-laki tidak boleh liar, kesana kemari tidak boleh. Dia melihat hanya sekali saja, baru dia kemudian menolehkan pandangannya pada hal yang lain. Kemudian yang kedua, ada lirikan pandangan. Pandangan mata ini bagaikan anak panah syahwat yang diluncurkan oleh iblis. Ya, maka hati-hati, ya, baik itu laki-laki ataupun perempuan, harus kita betul-betul fokus menjaga pandangan kita, agar kemudian pandangan ini akan melahirkan dari pandangan itu
masuk ke dalam pikiran, dan pikiran kemudian mengantarkannya ke dalam hati. Ya. Kemudian lahirlah niat yang dibumbui kata-kata rayuan, yang didukung dengan penglihatan. Ya. Maka saya katakan tadi, kata-kata juga wanita itu, ya, maka kalian wahai anak-anak yang perempuan, kalau berinteraksi dengan laki-laki, jangan berleha-leha. Lagi di mana? Lagi di jalan. Tidak boleh seperti itu, tegas. Lagi di mana? Di jalan. Lagi bikin apa? Lagi kerja tugas. Nah, seperti itu. Ya. Jangan lagi bikin apa? Lagi kerja tugas. Boleh. Itu sudah menaikkan daripada ataupun merubah daripada pemikiran si laki-laki yang mendengar. Ya. Kemudian juga berkhalwat, berdua-duaan. Nah, tidak boleh. Dilarang keras kita berkhalwat. Yang ketiganya adalah syaitan. Ini dampak zina ya, banyak dampaknya. Zina merusak nasab. Anak yang lahir dari zina itu terputus nasabnya. Dia menikah tidak boleh dinikahkan dengan ayah daripada yang melakukan hubungan di luar nikah. Dan masih banyak yang lain ya. Kemudian ini cara menghindari zina. Bagaimana kita selektif dalam memilih teman ya, ataupun sahabat. Kemudian menutup aurat, menjaga pandangan, menjauhi hal-hal yang menjurus pada zina. Kemudian keimanan yang kuat, dan juga kita harus luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Sekarang saya bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, dari kelompok 1 memberikan kesimpulan. Satu kesimpulan. Satu yang pertama, apa hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari zina. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua ini membuat kesimpulan bahwa bagaimana cara mencegah agar kemudian kita tidak terjerumus pada zina. Demikian saya berikan waktu 2 menit. Satu orang yang pimpin mewakili kelompoknya. Ya, silakan kelompok 1 berdiri yang mewakili. Ya, silakan. Siapa namanya? Ya. Sebutkan salah satu tips agar terhindar dari zina. Baik, tips agar terhindar dari maka sebelumnya saya Angga ini dari perwakilan kelompok 1 saya ingin akan membacakan hasil diskusi kami tentang tips agar terhindar dari zina. Yang pertama yaitu selektif dalam memilih teman, kedua itu menutup aurat. Kami begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Jadi pertanyaannya sama ya, memberikan 1 atau 2 tips hal-hal yang kemudian bisa terhindar dari perzinahan. Silakan berdiri. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan tips agar terhindar dari zina. Yang pertama yaitu menjaga diri dari godaan. Artinya hindari situasi atau lingkungan yang bisa memicu atau timbulnya godaan untuk melakukan zina. Yang kedua, memperkuat iman dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saja Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 2, tidak beri aplaus. Sekarang berdiri semua. Ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Lalu kemudian ada hukumannya.
Tangannya ke depan, ke samping, ke atas. Tangan ke atas. Ya, hukumannya. Sabar, gimana tadi tangannya? Ya, benar, ulang. Tangan ke bawah. Tangan ke depan. Ya, salah. Yang hukumannya kepala diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Kalimatnya harus dipercepat. 5 kali. Kelapa digaruk, kepala diparut. Kepala digaruk, kepala digaruk. Ya, sekali lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, Sekarang kita cari korban yang kedua. Tangannya di depan, tangannya di bawah. Ya, silakan hukumannya lakukan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ya, kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, semua duduk. Ya, jadi terakhir kesimpulan dari Pak Guru bahwa anak-anak sekalian, Islam mengharamkan dengan tegas daripada perzinahan. Langkah awal sebelum zina adalah berpacaran. Ya, dalilnya jelas, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Kemudian sebenarnya pacaran itu sih apa yang ingin dilakukan? Pasti ngapa-ngapain. Kalau nggak ngapa-ngapain pacaran? Sederhananya, kalau nggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran? Jadi kalau tidak mau ngapa-ngapain yang berbau dengan kemaksiatan, berhenti pacaran. Kemudian cara kita menghindari zina, bagaimana kita menghindari daripada proses ini. Ya. Islam itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Kalau sudah terjadi, kasihan kalian. Kalian itu disebut oleh Nabi, ad-dunya mar'atus shalihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik di dunia adalah wanita yang shalihah. Jangan kalian warnai ataupun nodai diri kalian yang Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi SAW sebutkan kalian adalah perhiasan yang sangat mahal. Ya, jangan. Kalian upayakan diri kalian ini menjadi perhiasan yang mahal yang Nabi kita SAW sampaikan. Ya. Dan kemudian anak sekalian, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 25. Perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Ya. Kalau perempuan yang berpacaran, pasti laki-laki yang juga berpacaran. Kalau orang yang berpacaran hari ini yang kemudian memegang tangan, dia berani melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian setelah menikah? Maka dia dipastikan bahwa dia juga akan berani melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekalian, bagaimana kita memutuskan daripada proses menuju perzinahan. Kemudian terakhir sekali, saya tekankan kepada anak-anak sekalian yang perempuan bahwasanya yang belum menikah, tanamkan dalam diri bahwasanya ayahlah orang yang terdekat dalam hidup kita, bukan lelaki lain. Lelaki lain yang bukan mahram adalah orang yang terdekat, yang menjadikan kenyamanan yang palsu, yang semu. Mengapa demikian kita rasakan begitu nyamannya ketika kita menelpon, ketika berbicara dengan orang yang kita cintai, tapi belum ada hal ikatan pernikahan, maka itu adalah kenyamanan, ya, itu adalah kesenangan yang dibumbui oleh syaitan. Yang kemudian kita diarahkan untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah SWT. Kemudian untuk laki-laki, tanamkan dalam diri bahwa ibulah orang yang terdekat dalam kehidupan kita, bukan wanita lain. Wanita lain yang kita rasakan dekat dengan dia, kalau hari-hari tidak komunikasi dengan dia, telepon dengan dia, merasa gelisah galau. Kalau komunikasi dengan dia merasa nyaman, maka itu adalah suatu rasa yang dibumbui oleh syaitan dan juga mengarah kepada kemaksiatan. Demikian pelajaran kita pada hari anak. Untuk tugas kedepannya silakan tugas kembali apa dampak zina, apa penyebab zina, dan kemudian yang terakhir berikan tips-tips agar terhindar dari zina. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.